Sudah, Pak. Sudah, Gi. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Yamin, dan saya ucapkan selamat datang di kelas saya, kelas PPKN, di kelas Pak Yamin. Halo dan selamat kembali Anda sekalian. Di kelas ini kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Ada 5 pengingat penting Anda sekalian yang harus kita lakukan agar kelas yang kita ikuti ini menjadi seru dan produktif. Yang pertama, mari kita awali dengan berdoa. Kemudian setelahnya nanti kita akan menyanyi bersama. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin memastikan bahwa kita semua bisa hadir tepat waktu. Dan yang keempat, kelas kita harus tetap bersih Anda sekalian. Dan yang terakhir, pastikan kita semua bisa saling menghargai dan saling mendukung dalam seluruh rangkaian kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama, mari kita mengawali kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, hadirkan jiwa, berdoa, mulai. Terima kasih Anda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita lantunkan dalam doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Nah, Anda sekalian, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama, dan karena nuansa dan suasananya saat ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, maka kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anda sekalian masih ingat kan lagu Hari Merdeka? Fazrul, masih ingat dengan lagu Hari Merdeka, Fazrul? Pak Guru. Alhamdulillah, Fazrul. Suaib, gimana Suaib? Masih ingat? Gimana lirik pertamanya Suaib Hari Merdeka itu? 17 Agustus ya Pak Guru. Betul. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu dia anak saya. Hari ini kita akan bernyanyi lagu tersebut. Sabar ya, sabar, karena agar lebih seru. Jadi lagunya nanti kita akan diiringi dengan instrumen Anda sekalian. Kita diiringi dengan instrumen, nanti kita mengikuti instrumen tersebut untuk bernyanyi. Baik, bisa kita mulai Anda sekalian? Siap bernyanyi? Siap Pak Guru. Siap dan tetap semangat. 3, 2, 1. 17 Baik, cukup. Ya, terima kasih semuanya sudah bernyanyi dengan hikmat dan penuh semangat. Semoga dengan lagu Hari Merdeka tadi semakin membangkitkan dan menggelorakan semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya. Anak-anak sekalian, tentu saja Pak Guru ingin memastikan anak-anak semuanya hadir karena ini jam terakhir ya anak-anak sekalian ya. Jadi biasanya jam terakhir itu kadang-kadang ada yang terlambat masuk di dalam kelas dan seterusnya, dan berkali-kali Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan di kelasnya Pak Guru, di kelas PPKN ini, mari kita jadikan kelas ini sebagai katalis ya, sebagai tauladan lah bagi kelas-kelas lainnya untuk bisa hadir tepat waktu. Dan tentu saja hari ini mudah-mudahan hadir semua ya anak-anak ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Siapa? Kornel. Semua. Kornel sakit Pak Guru. Siapa yang sakit? Kornel ya. Sakit apa Kornel, Fazrul?
Banyak makan buah Pak Guru. Banyak makan buah. Baik ya. Jadi makan buah itu baik kita ya. Cuman kalau terlalu banyak juga ya kadang-kadang bisa jadi penyakit juga gitu. Jadi sesuatu meskipun baik jika dalam kadar yang berlebihan ya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita doakan semoga teman kita Cornel bisa lekas sehat kembali dan bisa hadir bersama kita untuk belajar bersama lagi di hari-hari ke depan. Baik, Ananda sekalian, selanjutnya Pak Guru juga ingin memastikan sebagai bentuk rasa peduli kita, rasa tanggung jawab kita, kelas kita agar tetap bersih. Dan Ananda sekalian, di meja, di bangku, di sekitar Ananda yang terdekat saja, jika ada bungkus permen, bungkus apapun, plastik dan sebagainya, silahkan dikondisikan, dipungut dan dibuang di tempat sampah. Silahkan bisa dilakukan. Baik, terima kasih Ananda sekalian atas kepedulian Ananda semuanya, atas kebersihan dan kerapian kelas kita. Selanjutnya, yang paling penting adalah dalam proses ke depan, Ananda sekalian, kita bisa tetap saling menghargai dan saling mendukung. Baik Ananda sekalian, Pak Guru lanjutkan agar kelas kita ini semakin seru dan progresif ya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua. Kesepakatan kelas ini dibuat dalam suasana kekeluargaan, demokrasi, kebersamaan, dan penuh tanggung jawab. Semua orang yang berada di kelas ini harus saling mendukung dan mengingatkan untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Nah, Anda sekalian, ini ada 5 kesepakatan kelas ya, yang bisa kita cermati bersama. Kesepakatan yang pertama, tepat waktu. Kelas kita akan kita mulai dan selesai tepat waktu. Setiap orang harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan saling mendukung untuk memulai dan selesai tepat waktu. Kemudian kesepakatan yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Budaya tertib harus dikedepankan agar lalu lintas diskusi menjadi tertib dan progresif. Kemudian kesepakatan yang ketiga, simak teman yang sedang berbicara. Kemampuan menyimak dengan baik adalah ciri keilmuan yang mulai matang dan bijaksana. Kesepakatan yang keempat, tunggu giliranmu. Angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. Meskipun telah mengangkat tangan, tetaplah bersabar hingga gurumu memanggil namamu. Dan kesepakatan yang kelima, jaga kerapian meja. Hanya benda yang diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Jadi Anda sekalian, kondisi meja dan bangkumu adalah cermin jiwamu. Jika meja dan bangkumu bersih dan rapi, maka rapi dan bersih pula jiwamu. Begitupun sebaliknya. Terima kasih sudah mendengarkan Anda sekalian. Apakah Anda semuanya bersepakat dengan 5 kesepakatan yang sudah Pak Guru bacakan tadi? Sepakat Bapak Guru. Baik, mari kita berikan aplaus tepuk tangan panjang untuk kesepakatan bersama kita tadi. Terima kasih Anda sekalian. Pak Guru akan lanjutkan di pengantar belajar. Baik, Anda sekalian, topik kita kali ini tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan belajar kita adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyajikan hasil analisis tersebut. Lalu yang kalian pelajari, Anda sekalian, fokus yang akan kalian pelajari hari ini adalah identifikasi dan analisa solusi. Karena tadi Pak Guru sudah sampaikan, model yang kita gunakan ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi, melalui pembelajaran ini, kalian semua dilatih untuk mengidentifikasi dan menganalisa solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Pada bagian ini secara berkelompok kalian akan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kalian pelajari fokus areanya. Kemudian fokus area untuk yang dinilai. Kalian akan dinilai pada 3 aspek. Aspek yang pertama aspek sikap, religiusnya. Tadi kita sudah sama cerminkan dalam berdoa. Kemudian cinta tanah air, bagaimana semangat kalian ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian integritas, bagaimana kerapian kalian dalam berpakaian. Kemudian disiplin, ketepatan waktu, menghargai waktu. Kemudian kerjasama, bagaimana kalian bergotong royong dan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui nantinya. Kemudian di pengetahuan, seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, fokus area kita pada identifikasi solusi ya, Tanda ya, dan analisa solusi tersebut. Dan di keterampilan, kita akan belajar tentang, Ananda sekalian akan dinilai tentang kemampuan menyajikan hasil. Identifikasi yang sudah Ananda tuliskan di sini akan dipresentasikan, disajikan, dan ini akan menjadi penilaian keterampilan. Ini warnanya Pak Guru kasih beda karena ini akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya Ananda. Nah, di yang hijau ini di sikap dan pengetahuan ini sudah mulai kita lakukan penilaian sejak awal tadi ketika Ananda berdoa, menyanyi dan seterusnya. Itu sudah Pak Guru mengamati bagaimana hal-hal yang Ananda lakukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan itu mendapat penilaian khusus. Baik Ananda sekalian. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kali Ananda sekalian, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Boleh silahkan angkat tangannya. Ya, Pak Zrul. Iya, apa? Asriani sudah angkat tangan. Mohon maaf, saya nggak lihat Asriani ini kecil soalnya, jadi nggak lihat tangannya. Asriani ini gambar apa Asriani? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Mantap, Asriani. Nah, kemudian gambar yang kedua, boleh angkat tangannya. Siapa yang sudah angkat tangan? Mohon maaf, saya tidak bisa melihat ini. Saya Pak Guru. Oh iya, saya tanda ini suaranya ini Bu Un ini. Silakan Bu Un. Ya, mohon maaf, tangannya nggak kelihatan juga Bu Un ini. Gambar apa ini Bu Un? Pak Guru. Ini gambar tentang perilaku tidak baik Pak Guru. Perilaku yang tidak baik. Oke, ada lagi kah yang ingin lebih spesifik menyebutkan ini perilaku apa? Boleh angkat tangannya. Guru. Iya, Suaib, silakan Suaib. Dijawab Suaib. Apa tadi? Pintar Pak Guru. Oh, pintar. Ini pelanggaran. Persekusi. Ini apa? Persekusi Wah, Pak ini Guru. persekusi atau bullying ya yang terjadi. Baik, ini udah divideokan pula lagi ya. Sudah dilakukan pelanggaran, lalu kemudian ada divideokan. Nah, ini sudah berlapis-lapis nih pelanggarannya. Baik. Tetap semangat anak-anak sekalian, meskipun siang ya. Luar biasa, banyak sekali yang angkat tangan sampai Pak Guru kesulitan ya menunjuk tangan siapa yang sudah angkat tangan, sampai tangannya nggak kelihatan pula. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar yang ketiga. Yo, silakan angkat tangan. Gambarnya sedang apa nih? Yuk, siapa? Siapa yang sudah angkat tangan? Saya Pak Saya Guru. Bentar. Saya sepertinya mengingat-ingat ini ada suara Ananda yang paling cantik ini. Lerisna, ini gambar apa Lerisna? Melanggar peraturan lalu lintas, Pak. Wah, hebat. Lerisna ini luar biasa ya, meskipun dalam kondisi kurang sehat tapi tetap semangat beliau ini. Ya, teman kita yang satu ini hebat sekali pokoknya.
Ya, melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, gambar yang terakhir. Ini gambar apa nih? Orang sedang menggang kepala, ekspresinya kesusahan nih. Sedang apa kira-kira ya? Sakit kepala Pak Guru. Sakit kepala. Wah, luar biasa Suaib ya. Polos sekali jawabannya ya. Orang lagi stres Pak. Oh, stres ya. Pusing. Stresnya kira-kira Pusing. kenapa ini? Kenapa? Pasti ada sebab ini. Apa yang nyebabin dia sampai stres ini? Mungkin hilang kerjaan Pak. Oh iya, sepertinya teman kita Pinta ini sangat memahami bahasa Inggris ya, need work ya, butuh pekerjaan, sehingga sakit kepalanya langsung diidentifikasi oleh si Pinta bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Terima kasih, mari kita berikan aplaus untuk partisipasi dan aktivitas teman-teman semuanya hari ini yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan tetap terus begini ya Anda sekalian meskipun ini jam terakhir. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda sekalian, tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalian akan berkelompok untuk mendiskusikan ini, dan nanti di dalam sesi kelompok itu silakan Anda sekalian berdiskusi. Namun di sini Pak Guru tidak akan melepas Anda begitu saja karena ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang akan Pak Guru berikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemandu Anda sekalian. Yang pertama, dari keempat kasus tersebut. Tadi kan ada 4 gambar ya. Dari keempat kasus tersebut, kasus mana yang paling sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Itu ya, kasus mana yang paling sering kalian jumpai di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, adakah kasus lain di luar kasus yang 4 tersebut yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Jika ada, sebutkan satu saja. Kan tadi ada 4 kasus, 4 gambar. Tapi jika kalian ternyata menemukan kasus lain ya, tapi tidak kita tampilkan di gambar yang tadi, boleh disebutkan satu saja ya. Kemudian yang ketiga, fokuskan diskusi kelompok kalian pada satu kasus saja. Silahkan dipilih dari keempat kasus tersebut. Kalaupun nggak mau ngambil dari 4 kasus tersebut, ngambil di luar dari yang 4 itu, boleh silahkan. Tapi fokuskan ke satu kasus saja. Kemudian yang keempat, kalian harus menjawab pertanyaan bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapakah kasus tersebut? Ketika kalian sudah memilih kasusnya, tentukan ya dengan sila keberapakah kasus Pancasila tersebut bertentangan. Jelaskan. Dan yang kelima, apa yang terjadi jika kasus tersebut tidak segera ditangani? Nah, apa yang terjadi ya jika nggak segera ditangani? Kemudian yang keenam, apa saja yang akan kalian lakukan jika dihadapkan pada kasus tersebut? Identifikasikan solusi penanganannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, seberapa efektif solusi yang kalian tawarkan tersebut? Analisislah solusi tersebut. Inilah 7 pertanyaan pemandu yang akan membantu Anda sekalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Baik. Nah, ini ada 5 pengingat penting yang harus kalian segera laksanakan anak-anak sekalian. Yang pertama, bagilah kelas menjadi 5-6 kelompok secara heterogen. Oke, silahkan dibagi kelompoknya. Dan jangan lupa perhatikan heterogenitas dalam pembentukan kelompok. Ya, baik dari segi jenis kelamin, ya, kemudian dari segi kemampuan. Jangan ngumpul sama yang pintar saja ya, Pak Fazrul. Jangan ngumpul sama teman-teman yang pintar saja, Pak Zul. Kamu harus berpisah begitu ya, agar bisa merata begitu. Kemudian yang kedua, ambillah LKPD, lembar kerja yang telah disediakan oleh Pak Guru. Kemudian siapkan sumber belajar yang relevan. Kemudian siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan pada saat berdiskusi, APK dan sebagainya. Kemudian buatlah hasil penyelidikan sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin, karena nanti rencananya hasil kalian ini bukan hanya sekedar dipresentasikan, tapi akan kita pajang juga. Mudah-mudahan tembus di mading sekolah nanti ya. Baik, itu Anda sekalian. Terima kasih Anda sekalian sudah mendengarkan arahan dari Pak Guru. Apakah ada pertanyaan? Baik.
semuanya sudah sangat jelas, sehingga sekarang Anda sekalian tinggal siap mengeksekusi di dalam kelompok masing-masing. Silahkan, selamat bekerja dan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Baik Anda sekalian, setelah 45 menit berlalu, kalian telah berdiskusi dengan sangat baik, sangat aktif ya, progresif di dalam kelompok masing-masing. Maka kini kita sampai dan tiba pada sesi yang terakhir. Kita akan segera menutup pembelajaran kita ini Anda sekalian. Namun sebelumnya ada 4 hal penting harus kita ingat di penutupan ini. Kesimpulannya seperti apa pembelajaran kita ini, nanti kita juga akan berefleksi. Kemudian pembelajaran selanjutnya minggu depan kita ngapain, dan nanti jangan lupa kita berdoa untuk menutup kegiatan kita ini. Anda sekalian, silahkan tunjuk tangan. Kita akan membuat simpulkan. Yuk, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa disimpulkan? Pembelajaran berharga apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan angkat tangannya. Baik, iya, terima kasih Pak Zrul. Setelah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan sangat teliti ya. Luar biasa sekali kejeliannya dari teman kita Pak Zrul ini. Silahkan, ada lagi? Iya, luar biasa. Pinta, silahkan Pinta. Iya, luar biasa. Jawaban dari Pinta terhadap kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan kita semua bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di lingkungan terdekat kita, sesungguhnya itu bisa kita lakukan hal-hal solusi yang paling mendasar, yang paling dekat dengan kita, yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita melakukan penanganan terhadap pelanggaran hak-hak maupun pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari, sebisa mungkin kita melakukan mulai dari diri. M yang pertama ya. Kita mulai dari diri, mulai dari hal yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Mulai dari hal yang terjangkau dengan kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa menyasar, mengkolaborasikan apa saja yang kita dapatkan dengan teman-teman kita. Ya kan Anda sekalian, kita akan ke refleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah melewati peristiwa-peristiwa kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah, Lerisna hari ini sangat bahagia sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa juga menghibur dan bisa membuat Lerisna dan kawan-kawan semakin bahagia dan semakin sehat untuk mengikuti proses-proses pembelajaran berikutnya. Baik Anda sekalian, pertemuan selanjutnya Anda sekalian, Pak Guru sampaikan jangan lupa persiapkan diri kalian dengan performa terbaik, karena minggu depan itu kita akan menyajikan presentasi dari hasil lembar kerja yang sudah kalian isi hari ini. Minggu depan tunjukkan bahwa diri kalian bisa dan penuh percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kalian hari ini. Begitu Anda sekalian, selamat siang. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, hadirkan hati dan jiwa untuk kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Pak Guru ucapkan sekali lagi selamat siang dan sampai jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya stop dulu kameranya ya Guru. Oh nanti setelah ada yang ini. Silahkan